Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Dua Sisi kembali hadir ke hadapan Anda di hari ini, hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasanya berjalan lancar di hari ini. Dan seperti biasa kami akan selalu mengangkat isu yang masih terus hangat diperbincangkan. Kita tahu pertemuan demi pertemuan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Let's say mulai disebut dari Oktober 2022, mungkin ada yang ingat pertemuan di Istana Batu Tulis. Kemudian yang paling baru hari Sabtu tanggal 18 Maret yang lalu pertemuan kembali berlanjut antara kedua pemimpin tersebut di Istana Merdeka. Memang tidak hanya menimbulkan banyak spekulasi, manuver ini juga mematahkan tudingan bahwa hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini sempat memanas gitu. Jadi semua terpatahkan dengan pertemuan yang terakhir terlihat mesra, terlihat akrab dan hangat pertemuannya begitu di hadapan publik. Nah, di sisi lain Presiden Jokowi juga terus memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada sejumlah tokoh yang menjadi calon presiden di 2024. Sebut saja ada Menhan Prabowo Subianto, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PD Perjuangan. Lalu akankah kemesraan hubungan ini berujung deklarasi di antara calon presiden yang akan muncul? Kita akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi selengkapnya. Ya, sesudah pertemuan yang hangat antara Presiden Jokowi dan Megawati Sabtu kemarin, kemudian muncul pernyataan dari Kepala BIN yang juga orang dekat Ibu Mega menyebutkan bahwa aura Pak Jokowi ini sudah setengahnya pindah ke Pak Prabowo. Apakah ini memberikan sinyal-sinyal tertentu atau justru malah membuat spekulasi semakin liar dan lebar kemana-mana? Kami akan berbincang malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Effendi Ghazali, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan di sebelah kiri saya ada politisi dari Gerindra, Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan sudah bergabung juga secara virtual bersama kita Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari Setiadi. Selamat malam, Mas Muni. Selamat malam. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Muni dia berbuka puasa di rumah kalau hari pertama Ramadan ini. Oke, saya ingin minta komentar semuanya sebelum kita bahas mengenai pertemuan hari Sabtu, karena yang paling menarik adalah pernyataan Pak BG nih. Kita sama-sama tahu Pak Budi Gunawan ini adalah juga orang lingkaran terdekatnya Ibu Mega. Kemudian pernyataannya muncul, ini auranya Pak Jokowi sudah pindah nih setengahnya ke Pak Prabowo. Saya minta komentar Mas Ari Bima dulu deh. Ini apakah ini ada memberikan sinyal-sinyal endorsement juga nih? Bu Mega sudah mulai memberikan arah-arah kemana akan berlabuh untuk mengeluarkan nama capres dan cawapresnya? Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat muslim di seluruh dunia maupun di Indonesia. Semoga puasa Ramadan ini semakin menguatkan pertalian batin kita sesama anak bangsa. Amin, amin. Luar biasa respon dari berbagai media, terutama media sosial terkait dengan pernyataan Kepala BIN. Yang saya lihat, saya cermati betul tadi, begitu cairnya antara Kepala BIN, Pak Budi Gunawan dan Pak Prabowo, ada Pak Presiden, dengan pernyataan itu kelihatan riang. Begitu juga semua gembira, semua happy ya, semua di situ gembira, ya. happy juga. Begitu juga Pak Budi Gunawan juga menyampaikan dengan cara yang tidak serius, terlalu tegang begitu, ini jarang-jarang tapi ya kita mendengar Pak BG ngomong seperti ini lebih muncul di cair publik, ya. Ya betul. Dan itu saya lihat bagaimana kemunculan statement itu spekulasi politik demikian dianalisa oleh para pengamat, oleh para politisi yang melihat hal-hal yang dianggap betul-betul seksi, apalagi di tahun politik semacam ini. Biar spekulasinya nggak kemana-mana, Mas, apakah ini dari internal PDIP juga melihat ada hal-hal yang mungkin memberikan sinyal-sinyal lah? Ini kan Pak BG kan orang dekat Bu Mega juga. Kalau di PDI Perjuangan, teman? saya selalu tegaskan semua hal yang terkait dengan capres-mencapres ini ada di tangan Ibu Mega. sepenuhnya Ibu Mega. Betul. Nah, kalau saya diminta komentar tadi memang
pernyataan itu ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang serius, tendensius, dan itu tidak bisa diremehkan karena seorang kepala BIN, Pak Budi Gunawan di depan Presiden. Dan apakah semacam itu yang akan terjadi? Nah, ini yang saya melihat bahwa statement Pak Budi Gunawan selaku kepala BIN ini tentunya didasarkan dengan berbagai hal yang beliau lihat ya. Selama ini tadi kan ada kecenderungan kebersamaan Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo di beberapa momen. Tapi apakah itu sebagai satu endorsement terhadap Pak Prabowo, ya nanti kita lihat, karena siapa yang di dekat Pak Jokowi juga auranya terus mengalir. Seperti hanya Ibu Mega auranya juga mengalir ke kita untuk kita semakin harus turun ke bawah. Kita harus dekat dengan masyarakat. Mas Habib, bentar dulu. Mas Ege. Tapi ini adalah wong Solo ya, Pak Budi Gunawan orang Solo, Pak Jokowi juga orang Solo, kemudian Pak Prabowo juga setengah Jawa Tengah kan gitu. Jadi ada hal-hal yang tentunya bisa dianggap guyon maton ya. Ada sesuatu yang itu hal yang biasa untuk untuk mencairkan suasana karena gini, mungkin begini Pak. Dulu kan Pak Prabowo ini kan orangnya kan kelihatan keras. Ya, kaku mungkin gitu juga garang, mungkin juga disiplinnya militer gitu kan. Setelah banyak bertemu dengan Pak Jokowi sekarang mudah senyum, ya kan? Kemudian behavior politiknya begitu sangat dekat. Gitu. Ini yang mungkin juga disampaikan oleh Pak Budi Gunawan. Ini baru pertama kali loh saya nanya Mas Arya Bima tuh agak kebingungan ngejawabnya gimana, membahasakan kayak berhati-hati sekali ini. Saya ingin ke Mas Habib dulu nih. Benar nggak nih? Katanya Pak Prabowo kan dulu kaku, sekarang tuh lebih cair, lebih enak. Ya, saya pikir Pak Jokowi gitu loh. Kita perlu mengulas sedikit suasananya ya, itu guyup, rukun dan kompak. Ya itu gambaran. Kita tadi Pak Prabowo sampai kayak agak malu-malu gitu loh. Gambaran kekompakan selama ini ya, sejak beliau dia jadi Menhan ya, yang dikhawatirkan tadinya ada dua nahkoda ya, Pak Prabowo sibuk dengan agendanya sendiri. Ternyata kok ya klop ini gitu loh, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mungkin itu juga Pak Prabowo pernah mengatakan dalam konteks kepemimpinan militer, saya jenderal, saya pernah perang dan lain sebagainya, tentu syarat pengalaman. Tapi dalam konteks memimpin daerah, memimpin negara, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Itu diakui sendiri dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Jokowi orang yang bekerja keras 24 jam, kalau ini ya selalu concernnya terhadap hal-hal kenegaraan, ya, lalu efektif dalam rapat-rapat dan lain sebagainya, memanfaatkan waktu juga sangat tepat, ya. Itu itu menjadi pelajaran juga buat Pak Prabowo ya. Ikut dikomentari beliau, wah itu lumayan tuh kalau pertemuan-pertemuan Pak Jokowi itu efektif semua, ya kan. Beda dengan pertemuan politisi yang biasanya ngalor gitu dan lain sebagainya, rapat nggak terlalu panjang. Nah itu itu mungkin disampaikan oleh Pak BG soal aura tadi. Nah. Soal mengendorse, kami nggak mau terlalu percaya diri ya. Kalau kata orang itu kan kalau dipuji jangan terbang, ya. Artinya kami ingin tetap kaki kami ini di tanah, ya. Kami lebih baik konsentrasi, memaksimalkan kinerja Pak Prabowo di Kemenhan dan kinerja kami yang legislatif di masing-masing posisi. Sebentar, kita masih mau elaborasi soal ini. Yang tadi agak sungkan ngejawab gimana, yang ini juga malu-malu menerima pujian. Bung Ege pasti punya penglihatan lain. Nanti kita bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, langsung kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Bung Ege tadi, kalau Mas Arya Bima tadi kayak saya membaca nih, sekian lama saya wawancara Mas Arya Bima, baru tadi tuh agak berhati-hati sekali mengeluarkan statement. Mas Habibur Rahman juga agak sungkan juga menerima pujian segala macam untuk ke Pak Prabowo. Kalau Anda, pakar komunikasi politik, membaca apa yang tersirat dan tersurat dari pernyataan Pak BG? Iya. Pejaten ini yang ngomongnya. Pertama-tama mohon maaf lahir batin di hari pertama Ramadan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan ikhlas. Lanjut, memang betul saya baru pertama kali juga dalam acara-acara di TV One melihat baik Mas Arya Bima maupun Habib kita ini, Habibur Rahman ini
kelihatannya berbicara itu hati-hati tapi senyum ya. Ngitung kiri, ngitung kanan, ngitung depan. Ini pasti karena Pak BG yang menjadi sumber. Kenapa? Oh Karena iya. sumbernya Kepala BIN yang ngomong. Nah, sebetulnya kalau kita dengar ahli, ini namanya trajektori ya. Trajektori itu memprediksi ke depan, melihat apa yang terjadi sekarang. Ada Prof. Marta Niusani, Bambang Wibowarta, Pak Iman Raharjo. Mereka pasti bilang ada dua hal, yaitu mengenai waktu dan arah. Nah, kalau kita bicara tentang arah, maka seperti tadi, ini yang berbicara adalah Bapak BG, BIN. Ya kan, yang tentu punya banyak informasi. Betul. Dan kebetulan juga dekat dengan Ketua Umum partainya Mas Arya Bima ini gitu. Jadi, nah kemudian dikaitkan dengan pertemuan di istana yang ada Ketua Umum dengan Presiden, sedangkan pertemuan itu di Papua ya, peresmian Papua Creative Hub gitu ya. Nah, saya mau melihat itu dengan dua hal. Kalau Anda taruh pada hal yang paling sederhana, jadi artinya kalau kita abaikanlah semua yang tadi, maka anggaplah ini membicarakan tentang capres-cawapres itu adalah canda yang paling umum. Anda kalau mau pidato sekarang di hadapan siapapun, kebetulan ada capres-cawapresnya, singgung aja. Apalagi sampai bicara tentang aura, ya kan? Itu semua pasti akan tertawa. Dan kalau sepakar komunikasi Anda melihatnya ini sebagai bentuk ice breaking. Oh, kalau ini istimewa, terutama karena lebih dari itu. Belum pernah saya lihat Pak Prabowo tuh gayanya begitu. Begitu disebutkan oleh Coba kita putar kembali ya. Kita putar ada kembali, tangan yang begini loh, tangan yang apa tuh? Menutup di kedua bahasa tubuhnya kaki, ya. Iya. Terus kemudian tangan seperti ini. Ini ke arah Pak Jokowi juga gitu ya. Dan kelihatan riang tapi wajahnya. Oh, riang gembira. Itu kalau definisi yang paling sederhana malu-malu mau lah gitu ya. Atau tersipu-sipu mau gitu. Cuma malu-malu yang menjadi pemahaman selanjutnya ini nanti Mas Arya Bima dan Habib justru ya. Pernyataan ini kan mengatakan seakan-akan auranya Pak Jokowi sudah terlihat ke Pak Prabowo. Pindah setengah auranya. Bisa juga itu didefinisikan atau dibaca sebagai aura ini dalam arti semangat untuk melanjutkan program ataupun keamanan diri dan keluarga. Itu lebih dekat kepada. Apa ini maksud keamanan diri dan keluarga? Iya, ini kan kita bicara soal BIN loh ini. Data-data. Data ini. Jadi kalau kita lihat aura dari beberapa calon yang ada, maka aura yang paling mau melanjutkan program-program Pak Jokowi, IKN utamanya, itu Pak Prabowo, serta keamanan Pak Jokowi dan keluarga yang akan maju di Pilkada misalnya, itu Pak Prabowo. Tapi pada saat yang sama, ini menarik, Anda menyebutkan keamanan. Kenapa concern keamanan Pak Jokowi dan keluarga? Oh iya bisa dong. Kalau saya lihat ya, dari seluruh mantan presiden Indonesia yang agak bahagia itu Bu Mega. Ya kan sampai sekarang, waktu pidato kemarin enak loh itu 1 jam 58 menit, bergembira di ruangan seperti itu. Kalau mantan-mantan presiden yang lain belum tentu bahagia loh. Artinya nggak bahagia-bahagia banget lah di Indonesia gitu ya. Nah jadi untuk menjamin itu semua, pada satu sisi bisa terlihat aura yang paling dekat dengan itu, auranya Pak Prabowo. Sementara, tapi tantangannya, ini mungkin yang dibicarakan di istana, Mas Arya, jangan jadi serius ini, karena katanya guyon maton. Tadi apa? Guyon? Ya itu seperti tadi trajektori, artinya bisa terarah. Enggak, yang satu guyon lagi. Guyon maton ini artinya bercanda, tapi bisa terarah. Serius. Bisa terarah. Ada arahnya. Boleh gunakan mic-nya Mas? Ada sesuatu yang disampaikan dengan cara yang cair, dengan guyon, seperti auranya yang sudah pindah gitu kan. Tapi ini serius. Kan juga tidak asal disampaikan, tapi ada satu dasar-dasar tentunya sebagai trajektori, ada arahnya tadi. Nah, tapi yang kedua saya mau bilang, jangan-jangan pada sisi lain ada juga aura, yaitu aura yang selalu ingin dan tidak offset dari Ibu Ketua Umum itu, auranya Ganjar. Jadi kalau misalnya dilihat nih arah ya, aura yang satu lebih dekat ke Jokowi, untuk melanjutkan program, untuk melanjutkan IKN, juga nanti keamanan dan lain sebagainya, bisa diartikan lebih luas. Kemudian pada bagian lain ada aura yang menunggu apa kata Ibu Ketua Umum. Dan tentunya di dalam itu ada juga intersection, persinggungan dengan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sejalan dengan PDI Perjuangan gitu. Nah kalau ini terjadi, artinya intersectionnya, pertemuannya tadi waktu di istana adalah, saya yakin ini nama disebut lah ya. Betul ya Mas? Disampaikan nggak, disinggung nggak dalam nama Prabowo akan hari disebutlah Sabtu dalam pertemuan di istana. Kalau Pak Jokowi kan bilang disebutlah arah nama capres. Tapi kalau jawabannya kelihatannya iya gitu ya. Nah ketika itu disebut, maka menjadi muncul pertanyaan, capresnya siapa, cawapresnya siapa. Nah di situ saya rasa nggak ketemu.
bagi PDI Perjuangan dan Oke. Ibu Mega, Ini mumpung ada kadernya. capresnya tetap kader sendiri. Kadarnya PDIP memang benar Mas Bima, Arya Bima nggak ada nggak ada titik temu antara Bu Mega dan Pak Jokowi pada perbincangan hari Sabtu kemarin. Kalau yang pasangan mengenai capres dan pertemuan Ibu dan Pak Jokowi tentunya sampai hari ini Nggak Ibu di-share sendiri keluar ya? dan Pak Jokowi, karena pertemuan tersebut kita tahu persis pertemuan di antara para penentu Republik ini ya, terutama soal capres-mencapres. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa pernyataan itu tentu didasarkan dengan beberapa hal yang dilihat dan dimengerti oleh Pak Budi Gunawan. Nah, tentang aura tadi saya sepakat bahwa aura di sini adalah Pak Budi Gunawan juga tahu narasi besar Pak Joko Widodo yang 10 tahun ini bekerja sebagai presiden, bagaimana visi misi, kebijakan sampai program dan kegiatan yang diimpikan dan dicita-citakan seperti apa dengan Indonesia sentris, dengan Pancasila yang lebih smart, lebih teknokratik. Dan disitulah kemudian Pak Budi Gunawan juga tahu Pak Prabowo yang mungkin memahami betul, menyelami betul tidak hanya kerja keras Pak Jokowi, tapi narasi besar tentang keindonesiaan yang saat ini bagaimana sambung menyambung menjadi satu, disambung dengan infrastruktur, keadilan sosial, perikemanusiaan, juga dengan kebinekaan, itu menjadi sesuatu yang juga menjadi hal yang saat ini dikonsyenkan oleh Pak Prabowo. Selain perubahan tadi yang keras, yang disiplin militer menjadi sesuatu yang sebentar sebelum saya yang ke lebih, Mas Muni, Mas Budi Ari, sebentar Mas Arya Bima. Happy ya. Ya, saya ingin ke Mas Habib. Tadi Bung Egi kan bilang aura sudah pindah setengah, ini Pak Prabowo yang bisa melanjutkan cita-citanya Pak Jokowi dan juga mengamankan keluarga presiden nanti ke depannya. Benar seperti itu? Ya, kalau soal komitmen bagaimana melanjutkan capaian-capaian Pak Jokowi secara lugas kan disampaikan Pak Prabowo ya. Tentu kita yang pasti bukan antitesanya Jokowi lah. Ya. Bahkan sampai disebut 99,99% kurang lebih kita akan lanjutkan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Itu sudah jelas itu jelas. Apa yang saya Ya. sampaikan mengamini pernyataan Bung Egi. Oke, Ya. saya mau ke Mas Muni dulu. Mas soal apa garansi dan lain sebagainya. Saya pikir kita sepakat semua, Pak. Ini kita setiap pergantian presiden kita hindari yang namanya perubahan ekstrem to ekstrem. Perubahan ya. Kita ingatlah ganti presiden misalnya orang-orang yang presiden yang sebelumnya di BUMN dan lain sebagainya digusur, ya kan? Begitu diganti lagi kembali terulang lagi. Tapi gitu bukannya kan? hal yang wajar Jadi, seperti itu terjadi? Menurut saya itulah yang bisa menghambat kita kenapa kita nggak jadi negara Terjawab besar. tapi ya, gitu iya kan. berarti ya. Auranya Itu pindah bahaya. antara lain artinya Itu itu. ya. Justru itu yang masalahnya, Mbak. Orang negara lain berganti pemerintahan dan lain sebagainya, berganti presiden, tapi tetap pertumbuhannya tetap berlanjut gitu loh. Karena nggak ada sikat menyikat antar geng itu gitu. Gak usah kan. ganti presiden, Nggak ada, ganti gitu gubernur kan. aja, orang-orang gubernur Ya, ganti. itu Gitu. Enggak, kurang tapi lebih pada begitu. sisi lain Pak Habib juga membayangkan ya bahwa ada aura Ganjar yang mesti dalam posisi jangan offside, menunggu Ibu Megawati sebagai ketua umum gitu ya. Terbayang kan? Ya kita nggak Gak bisa soal itu. komen Iya, ke arah iya, sana. iya, Oke, iya. saya ke Mas Muni dulu. Mas Muni, Mas Budi Ari. Ada. Ya, Mas Muni ya. projo kita. Sebelum nanti kita lanjut lagi, ini saya ingin minta komentar dulu. Harusnya ke sini tuh Mas Muni. Kalau Mas Muni sendiri, Ya. Anda melihat apa yang tersirat nih? Sebelum kita ikut terlibat langsung ya diskusi ini dari pernyataan Pak BG ini, dari endorse-nya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan bagaimana relawan Jokowi melihat ketika Pak Jokowi juga mulai mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo. Dan kecenderungan itu kan sudah lama, sejak paling tidak dalam seminggu terakhir ini, dari mulai di Sawah Kebumen, di Tabalong, dan terakhir di Papua, ini kan rangkaian gitu. Untuk memberikan sinyal yang lebih nyata bahwa Pak Jokowi juga berharap banyak dari Pak Prabowo, selain tentu saja Mas Ganjar gitu loh. Jadi memang pembicaraan mengenai Pak Prabowo dan Ganjar ini memang sudah terjadi gitu. Tunggu. Memberikan sinyal ke Pak Prabowo selain tentu saja ke Mas Ganjar. Ini posisinya apa nih? Prabowo Ganjar kalau relawan atau Nah, projo? soal itu kan selalu kemarin waktu hari Jumat terakhir Pak Jokowi bertemu kami, Pak Jokowi tegaskan dan kita sadari betul bahwa hak
mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah secara konstitusi adalah haknya partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Jadi relawan termasuk Pak Jokowi tidak berhak. Tapi gitu kemanapun arah dukungan Pak Tetapi Jokowi, relawan akan kami ikut. tentu saja memberikan pandangan-pandangan. Oke. Itu kan terserah ketua umum partai. Pandangan-pandangan dari Projo apa saja? Ya, kalau kami dari relawan Jokowi yang menyelenggarakan musyawarah rakyat atas perintah Pak Jokowi, kami kan diperintah untuk satu, ojo ke susu, dua, untuk kembali mendengarkan dan merekam apa yang menjadi maunya rakyat di seluruh Indonesia. Dan itu kami manifestasikan dalam bentuk musyawarah rakyat yang sudah kami gelar di hampir seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Yang nanti rencananya akan kami tutup tanggal 13 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Musyawarah rakyat ini kan dibuka oleh Pak Presiden Joko Widodo 28 Agustus 2023 di Bandung dan akan ditutup 13 Mei 2023 atau 1,5 bulan ke depan gitu loh. Jadi kami punya mekanisme dan kami akan serahkan ke Pak Jokowi. Selanjutnya kami tunduk, tegak lurus dan taat pada perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi mau minta kita dukung siapa aja kita pasti laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Bung Ege, ini Projo kan tidak punya kekuasaan lebih, hanya bisa memberikan dukungan kepada keputusan Pak Jokowi. Kalau kita lihat tadi, memang benar keputusan tertinggi kan ada di ketua partai semuanya. Bagaimana endorsementnya Pak Jokowi ini menjadi penting? Tapi nanti dijawabnya kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali saat lagi. Ya, saya lanjutkan Dua Sisi, Bung Ege. Jadi seberapa penting ini endorsementnya Pak Presiden Jokowi ke calon presiden? Tadi disebutlah ada Pak Prabowo di sini atau ke calon presiden yang lain seperti Ganjar misalnya. Ya, di seluruh dunia kan demikian. Jadi ada penentuan dari partai, ya kan. Kemudian tentunya mendengarkan juga presiden petahana yang sebetulnya adalah kader terbaik dari partai tersebut gitu. Tarik menarik ini tentu bisa diartikan kadang-kadang ada naik turunnya begitu. Katakanlah pada hari-hari ini misalnya gini, guyon maton tadi kan, tiba-tiba memang seakan-akan Bapak Presiden kita misalkan loh ini kalau Pak Presiden nonton, itu mengarahkan auranya ke Pak Prabowo yang diajak jalan 3 hari ya. Ini dari Kebumen, Sulawesi, Papua, jarang loh itu ya diajak begitu panjang misalnya. Nah tetapi kan pada sisi lain Ibu Ketum misalnya sudah menyatakan dalam pidato yang panjang 1 jam 58 menit dengan sama-sama loh itu suasananya guyon maton juga kan, betul kan? Suasana senyum, tertawa yang mengatakan nama itu dari kader sendiri. Nah dalam hal ini kan jadi ada ketidaksesuaian walaupun misalnya intersectionnya bisa ada nama Prabowo itu masuk misalnya. Tapi dari yang satu, auranya itu seakan-akan diartikan sebagai presiden. Kalau bagi ketum, yang tidak akan menjerumuskan partainya ke sumur, itu mengarah kepada kader sendiri yang nomor 1. Nah itu bisa bicara tentang itu, atau yang saya khawatirkan, justru berbicara juga di samping nama-nama tadi, juga berbicara kita tetap jadi pemilu kan ya Pak Presiden pada 14 Februari. Karena gini, dalam trajektori dan komunikasi politik, percobaan pertama kan sudah kita lalui. Putusan PN kemarin PN Jakarta Pusat, ya, gitu ya. Heboh. Tapi nanti mungkin antara lain KPU melakukan verifikasi ulang, partai primanya masuk. Nah percobaan kedua yang menurut saya penting, tapi logikanya ada. Apa itu? Saya seperti melihat trajektorinya menjadi nanti bahwa dua-dua pilihan itu, proporsional terbuka maupun tertutup, dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya kan? Coba buktikan di mana bertentangannya. Nah, ketika itu tidak bertentangan, maka kertas suara kita boleh berisikan proporsional terbuka, wajah-wajah caleg, atau hanya partai saja. Karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kecuali bisa dibuktikan ya bahwa itu bertentangan misalnya. Nah, kalau MK mengeluarkan pendapat seperti itu, tergantung waktunya lagi, kapan dikeluarkan. Pendaftaran tarik sudah dimulai ya, DCS akan dimulai bulan Mei misalnya. Nah, kemudian MK juga kurang lebih bulan Mei. Iya, akan perlu perpu, betul ya, terhadap undang-undang pemilu yang diuji pada konstitusi kita. Ini misalnya. Kita udah terlalu jauh keluar. Iya, tapi maksud saya jangan-jangan itu yang dibahas gitu. Di hari Sabtu kemarin. Iya, tapi kalaupun tidak, kalau mau dibalikkan, maka pertemuan intersectionnya itu ada pada Pak Jokowi mungkin memberikan gambaran ini ke arah Pak Prabowo sebagai calon presiden, Bu Mega tetap Ganjar atau kader terbaiknya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau hadirkan dulu ini nih, screen grab yang berikut ini, tayangan berita yang berikut ini. Nih,
Jokowi Mega bertemu, pengamat besar kemungkinan bahas Ganjar dan Puan. Nah, ini lain lagi nih, Ganjar dan Puan. Nah, oke, kemudian PDIP sebut pertemuan Jokowi dan Megawati hasilkan kesepahaman soal pemimpin yang berkesinambungan. Ini agak cocok nih dengan obrolan kita Cocok tadi, ya. cocok. Berkesinambungan. Kemudian soal wacana duet Prabowo Ganjar, Hasto sebut PDIP targetkan capres dari internal. Nah, ini gimana nih? Satu lagi, duet Ganjar Prabowo tak masuk akal, Gerindra ogah jadi nomor 2. Nah, bagaimana ini bisa bersatu jika dua-duanya mau nomor 1 posisinya dua-duanya? Yang PDIP pasti mau capresnya PDIP, Gerindra juga mau capresnya Gerindra. Saya ke Mas Habib dulu. Ya, mungkin apakah nih berujung koalisi? Yang jelas kami sampaikan bahwa Gerindra itu kita terikat pada koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Ya, kita dengan Gerindra dengan PKB, di mana penentuan capres dan cawapres itu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar. Kami dalam posisi menunggu saja kapan diumumkan dan siapa capres dan cawapresnya. Tapi sudah pasti Pak Prabowo pasti capres, tidak di posisi cawapres. Ya makanya kan itu kita menunggu nanti dari kedua beliau tunggu. itu. Kalau menunggu artinya ada kemungkinan Pak Prabowo jadi cawapres? Ya saya tidak ingin mendahului, ya tapi yang berwenang mengumumkan, menyampaikan capres dan cawapres itu Pak Kalau itu bisa Prabowo masuk dan itu kan? Bisa terjadilah itu berujung deklarasi ntar PDIP kalau kemungkinan itu ada Pak Prabowo jadi cawapres, Mas Arya Bima, gimana? Kalau PDI Perjuangan jelas menghormati kehendak subjektif dari masing-masing partai, ya. Dan suatu yang harus dihormati dan harus diapresiasi bahwa setiap partai akan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi menjadi pimpinan negara. Karena partai politik salah satunya adalah bagaimana menjadi persemaian pendidikan politik untuk kader-kader bangsa, dan Pak Gerindra menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden adalah sesuatu yang tepat dan harus diapresiasi. Dan menurut saya antara Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan para tokoh lainnya tentunya tidak akan membuat sekat-sekat untuk tidak adanya dialog. Ini tokoh-tokoh bangsa yang tentunya untuk bicara soal narasi besar bangsa ini ke depan dan menavigasikan situasi politik pemilu yang ke depan, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan, apalagi saat ini antara Pak Jokowi, Ibu Mega sebagai ketua partai PDI dan Pak Prabowo dalam satu perahu, satu pemerintahan yang tentunya sama-sama mempunyai kehendak untuk bagaimana ada sustain, ada sesuatu keberlanjutan dengan melakukan banyak corrective action yang kira-kira kurang. Artinya kan tadi Anda bilang terbuka komunikasi, terbuka dialog. Artinya akan sangat mungkin jika pada akhirnya nanti walaupun Mas Habib bilang Gerindra sama PKB dan Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi Indonesia Raya saat ini. Tapi itu akan terbuka kemungkinan untuk hal yang menyangkut kepentingan bangsa ke depan tidak mungkin tidak terjadi suatu proses negosiasi dalam proses politik ya. Tapi pertanyaan ini berikutnya ini, kalau PDIP kekeh capresnya internal, kemudian Gerindra juga kekeh capresnya juga dari Gerindra, ini gimana ketemunya kalau semua? Ya kalau kedua partai tetap harus kekeh. Tapi yang tidak boleh kekeh kan saat kita bicara untuk kepentingan bangsa saat ini dan ke depan, tentunya ada sesuatu hal yang dibicarakan karena ini sudah menyangkut tidak hanya bicara orang yang siapa jadi presiden, tapi menyelamatkan persoalan bangsa saat ini dan ke depan itu seperti apa, dan artinya kalau PDIP nanti sudah menyerahkan penuh itu kepada Ibu Ketua Umum karena memang track record Ibu, pengalaman Ibu. Mas Arya Bima, pertanyaannya begini, bagaimana kalau begini? Kalau demi bangsa tadi, demi kepentingan bangsa, kemudian akhirnya PDIP ya mau nggak mau biar ini kepentingan bangsa jalan, PDIP harus bisa majunya sebagai cawapres. Mau? Itu wilayah yang sudah diserahkan penuh pada Ketua Umum untuk memilih siapa orang yang tepat dan timing yang tepat untuk menyampaikan kepada publik. Timingnya sudah ada tapi ya, 24 Oh sudah, Juni karena ya? sudah terukur kok. Tapi kan semua ada di kantong Ketua Umum. Iya. Entah itu nama maupun timingnya. Oke, ini udah kekunci juga jawabannya, nggak bisa kemana-mana. Nunggu Bu Mega intinya. Enggak. Pertanyaan saya gini. Jawaban sebagai orang partai ini. Iya, pertanyaan saya gini. Ini kan tadi kita siap terbuka komunikasi PDIP, Gerindra siap. Cuman gimana caranya kalau dua-duanya maunya capres? Ya Ibu Megawati kan punya pengalaman panjang kan, pernah menang, kalah, terus kemudian pernah menang lagi dengan menentukan calon yang sangat tepat. Waktu itu rame kok ya di 2014 itu kan di Lenteng Agung, saya juga ikutan waktu itu ya diskusi. Nah
dari itu saya merasa akan ada waktunya, kalau nggak salah ini 1 Juni dan 24 Juni ya. Itu akan ada pengumuman, lalu akan ada deklarasi. Mudah-mudahan sekitar tanggal itu. Nah, 1 Juni PDIP malah mengumumkan beliau lebih capresnya. tahu dari saya. Iya, enggak. Ini kan 1 kita Juni pengumuman capresnya PDIP. Tolong dicatat nanti ini bukan ya. ketua panitianya, Mas Arya. Tapi maksud saya begini. Bagi Gerindra nih, silakan Habib Rahman ya untuk menyampaikan. Kan penting Bapak Prabowo sebagai capres supaya langsung mendapat nilai lebih elektoralnya. Ya. Betul ya? Karena itu bersama-sama dengan Kebangkitan Indonesia Raya sekarang ya, tinggal Koalisi menunggu Indonesia waktunya. Raya, ya. Sementara pada saat tertentu kita jelas mendengar Ibu Ketua Umum itu tegas tidak akan masuk menjebloskan ke dalam sumur dan karena itu akan mendorong kader sendiri. Nah, kalau ini betul terjadi, bagaimana mungkin terjadi pencampuran ini kalau masing-masing ingin nomor 1, kecuali ada yang ingin menjadi nomor 2. Nah, ada faktor ketiga. Faktor ketiga itu adalah kalau betul koalisi perubahan ini ternyata memang benar-benar kuat dan mengancam. Tapi sementara ini pada hari ini Anda nggak melihat kuat dan mengancam? enggak, bukan karena kata-kata perubahannya makin hilang jadi perbaikan. Okay. Ya misalnya gini ditanya, IKN tetap. Perbaikan artinya kemungkinan besar juga melanjutkan Enggak, kalau cita-citanya Pak ditanya Jokowi. nih, IKN-nya akan tetap. Perubahannya di mana? Organisasi ini akan tetap. Oh ya sama. Loh, perubahannya di mana gitu. Jadi akannya seakan-akan lahirnya menjadi koalisi perbaikan. Nah, kalau itu tidak mengancam, maka agak sulit ini kalau menurut saya gitu. Tapi kalau ini mengancam, mau nggak mau, wow, Wah, ini kesana. salah satu faktor luar juga. Apakah melihat itu gini, ancaman sebentar. koalisi perubahan tadi, Bung? Ya, saya pikir ya, kita juga harus melihat apa konteksnya ya soal capres pencapres. PDIP tentu semua partai menginginkan kadernya menjadi capres. Begitu juga Gerindra bahkan sudah diputuskan dalam Rapimnas, ya kan Pak Prabowo. Tapi ketika kita bicara dalam konteks koalisi, kan kita ada fatsun, di mana penentuan capres dan cawapres itu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi kita nggak bisa lepaskan konteks-konteks tersebut. Kalau misalnya Tetap, ya. antara Pak Prabowo dengan Caimin sama-sama sepakat menjadi cawapres itu bisa? Nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Enggak, tapi artinya bisa, cuma tidak simpel gitu ya? Bukan begini. Tidak dijawab bisa. Yang paling kok, tidak penting simpel, ya, katanya. kita berkomitmen dan kita memiliki fatsun yang harus kita patuhi. Ya. Gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu, hitung-hitungan saat ini dengan beberapa bulan lagi itu hal yang berbeda. Ya, Oke. Situasi Tapi juga jujur bisa Bung berbeda. Ege, Mas Habib, Mas Arya Bima, itu saya tuh agak bingung dengan politisi yang selalu ngomong ini demi kepentingan bangsa. Tapi begitu Oh ya, giliran memang. Kok diminta bingung? jadi cawapres, Apa yang mah bingung? mikir. Enggak, ada 2 Ya, memang langkah begitu kok. demi Demi kepentingan kotel efek elektoral. Oke. Tapi kalau Ya, enggak bisa sesederhana bersama-sama itu dengan juga. kepentingan bangsa. Ya oke. nggak sesederhana Bung Ege juga. Iya, Kita bersama-sama ini- kan? Kita ini kan politisi juga. Bung Iya. Ege juga walaupun pengamat juga berpolitik tentu kan ya. Kita melakukan politisi itu kalau kata Pak Prabowo, pejuang politik. Orang Oke. yang mendonorkan waktu, tenaga, biayanya demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi jangan dikotak-kotakan seolah-olah kita sesimpel itu hanya memikirkan pasangan capres dan cawapres tanpa memikirkan Oh enggak, bukan narasi gitu. besarnya, Tapi kan? kepentingan elektoral diperhitungkan Iya. juga kan Oh, iya, bersama-sama pasti, dengan kepentingan supaya bangsa kita bisa gitu ya. melaksanakan Iya. visi dan misi yang kita bikin Iya, kan. bersama-sama Oke. dengan Iya. kepentingan bangsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Kira-kira kemana akankah berujung deklarasi? Usai jeda, kami lanjutkan di 2 sisi. Ya, sebelum kita jawab akankah berujung deklarasi ini PDIP dan Gerindra, saya mau ke Mas Muni lagi nih. Mas Muni yang relawan projonya juga lumayan besar nih, suaranya tidak bisa jangan sampai tidak diperhitungkan juga. Nah, Mas Muni, beberapa kali kan Pak Jokowi hadir dalam musrahnya Projo. Ada pesan-pesan nggak tertentu dari Pak Jokowi, mungkin menyebut nama, siapa yang akan di-endorse sebagai capres ataupun cawapres? Ya, jadi pesan inti dari Pak Jokowi adalah pembangunan harus berkelanjutan. Kalau ibarat anak sekolah, Pak Presiden selalu mencontohkan habis SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, begitu loh. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini harus terus dilanjutkan. Tentu yang kekurangan-kekurangannya kita perbaiki, tetapi apa yang sudah dicapai harus terus ditingkatkan. Yang kedua, Pak Jokowi selalu menekankan kepada kami semua bahwa saya ingin pemimpin yang dicintai rakyat. Jadi beliau menyampaikan tentang kriteria kepemimpinan pelanjut beliau, yaitu pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan tentu saja dicintai oleh rakyat berarti harus mencintai rakyat. Nah, ketiga yang paling penting, dan ini menurut hemat kami dari pandangan dan rekaman kami dari Musyawarah Rakyat Indonesia
yang kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia ini adalah bagaimana negara ini, bangsa ini memandang tantangan ke depan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Kami menilai bahwa tantangan ke depan adalah dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana kondisi geopolitik kita sebagai bangsa di tengah ketidakpastian global, dan yang kedua adalah tantangan ekonomi. Jadi menurut hemat kami, kalau kita berbicara soal bangsa, maka figur-figur yang mengerti dua hal ini harus dikedepankan, karena ini sesuai dengan tantangan zaman. Begitu loh. Baik. Soal orangnya, ya kita sudah meramu, merekam, menyerap dari apa yang dikehendaki rakyat. Tetapi bahwa keperluan nasional kita adalah pemimpin yang betul-betul paham tentang geopolitik internasional. Kalau musyawarah rakyat mengusulkan siapa nggak, Mas Muni? Dari yang kami rekam, ada 3 nama yang mencuat. Selain Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga. Begitu loh. Yang kami dari tiga nama. Apakah akan berujung deklarasi ini? Menarik lagi, ada 3 nama yang diusulkan oleh Musra, yang kita tahu Pak Jokowi juga berperan sangat banyak. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Ketua Projo tadi, bahwa untuk Habibur Rahman dan teman-teman di Gerindra itu tetaplah bekerja ya seakan-akan mereka akan mengusung capres, karena tanpa sadar yang terjadi pada saat ini adalah aura mereka juga berbagi dengan aura partai lain seperti yang disebutkan tadi, aura Erlangga. Karena apa? Kan sama-sama aja menang pun apapun yang terjadi ikut dalam koalisi pemerintahan, itu kan Golkar. Ya kan? Jadi ini aura ini terbagi. Secara histori Golkar selalu ikut. Ini sekarang mulai ada terbagi aura ini. Gerindra pun khusus di 2024 ini akan ikut bersama-sama dengan pemerintahan. Tapi kalau kita dengar tadi kan sudah jelas yang mampu melanjutkan cita-citanya. Itu tadi sudah. Nah, malah saya berpikir gini, Bu Megawati sekarang dengan segala pengalamannya sudah menyatakan akan tetap ikut kerangka waktu yang sudah ada. Berkali-kali dinyatakan oleh Pak Sekjen, sudah punya pengalaman. Menang, kalah, kemudian menentukan secara tepat. Bahkan kemarin 1 jam 58 menit sudah menyampaikan secara, kalau dikuliti satu-satu kita udah jelas siapa yang akan. Nah, tapi siapa? Iya, itu sudah ada kan, seperti tadi. Tetap harus nomor 1 dari kader sendiri. Kan Justru malah saya berpikir ini ya, jangan-jangan berpikir Bu Mega itu sudah jauh ke depan trajektori tadi, yaitu bahwa cawapresnya itu jangan cawapres yang bisa mengganggu di 2029. Artinya cari cawapres yang nggak punya artinya sudah sampai ke situ pemikirannya. Nah, jangan-jangan dalam hal ini bisa masuk gitu. Apakah begitu, karena Mas? Kan ada pilihan-pilihan lain, Bu Puan misalnya perlu maju di 2029 loh. Cawapres misalnya. Apakah seperti itu? Ya, mic-nya boleh digunakan. Kalkulasi dan spekulasi politik para pengamat memang kadang terlalu cerdas, kadang terlalu. Boleh-boleh aja namanya pengamat. Ya, saya sadar ini. Ibu Mega tokoh bangsa, Pak Prabowo tokoh bangsa, Pak Budi Gunawan dengan statement ini juga tokoh bangsa. Apalagi Pak Jokowi juga seorang presiden. Yang saya lihat ini cukup senyawa di dalam melihat persoalan bangsa sekarang dan ke depan. Memang semuanya akan berujung di deklarasi. Pak Prabowo juga akan deklarasi, Ibu akan deklarasi ya. Kita tunggulah deklarasinya. Kita tunggu. Tapi saya percaya itu ambek para marta. Kepentingan bangsa dan negara pasti yang lebih dikedepankan daripada bicara orang. Terakhir deklarasinya kapan Pak? Saya pikir hari ini Pak Ketua Harian kami Pak Sufmi Dasko mengeluarkan perintah kepada kader Gerindra untuk tidak terlena. Ya, satu dengan fenomena tingginya elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kedua dengan gestur-gestur yang disebut-sebut sebagai endorsement dan lain sebagainya. Kami boleh ikut mensyukuri, tapi kaki tetap di tanah. Artinya konsolidasi partai, kemudian kerja-kerja kami di legislatif dan Pak Prabowo di Kemenhan harus tetap maksimal. Intinya itu. Kalau bocoran Mas Ege kan PDIP deklarasi 1 Juni, kalau itu bukan bocoran, itu perkiraannya Pak Ege. Perkiraan saya 1 Juni dan 24 Juni. Kalau Gerindra akan deklarasi dengan cawapresnya kapan? Ya, nanti disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir malam hari ini. Mas Muni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dua Sisi. Kita tunggu saja nanti waktunya, timelinenya masih akan terus jalan. Dan yang pasti pemilu akan berlangsung 14 Februari nanti ya. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.